Hari ini, Berham dan Bella ingin mendapat penjelasan singkat dari Opa. Waktu muda membangun gedung pengadilan. Filosofi sebuah gedung pengadilan adalah agung berwibawa sehingga biasanya digunakan pilar yang tinggi dan simetris. Juga bisa dilengkapi dengan kubah yang menunjukkan keadilan atau sifat mengayomi. Wah, menarik sekali penjelasannya. Segera kita ikuti peristiwa di ruang Pilatus yang langsung menangani perkara Yesus. Ya, kita ikuti bagaimana Yesus didakwa serta diperlakukan seperti tahanan di hadapan hakim. Mari perhatikan momen penting saat Yesus dijadikan berdosa bagi kita semua. Shalom anak-anak, senang sekali hari ini kita berkesempatan kembali untuk belajar firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Sehingga dari waktu ke waktu itu kami belajar terus merenungkan kebenaran firman-Mu, belajar melakukan kebenaran firman-Mu. Itu semua adalah oleh anugerah-Mu. Dan hari ini Tuhan, kalau kami kembali diberikan kesempatan belajar firman Tuhan, tolong Tuhan kuasai hati kami. Roh Kudus terus berbicara pada kami, memimpin kami supaya dengan konsentrasi yang baik, yang benar, kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Demikian juga kami yang akan menyampaikannya. Mari Roh Kudus bekerja dalam diri kami, supaya dengan kuasa-Mu kami boleh sampaikan kebenaran firman itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus mengalami penderitaan, perlakuan kasar baik secara fisik maupun secara kata-kata. Itu mulai terjadi sejak Yesus Kristus ditangkap di dalam Taman Getsemani pada waktu malam hari. Yesus Kristus saat itu ditangkap, mendapatkan perlakuan yang kasar, dan digiring atau dibawa ke tempat mantan imam besar atau pensiunan imam besar yang bernama Hanas. Di situ Tuhan Yesus dihakimi, ditanyai, diadili oleh Hanas. Tetapi tak ada satupun jawaban yang memuaskan daripada Hanas. Itu sebabnya Yesus Kristus mendapatkan perlakuan yang kasar dengan cara dipukul, dengan cara ditempeleng. Entah perlakuan kasar apa lagi yang dikerjakan. Dari ketidakpuasan itu, maka Hanas mengirimkan Yesus Kristus ke tempat Kayafas, imam besar yang menjabat di Yerusalem saat itu. Yang tak lain sebenarnya, Kayafas ini adalah menantu daripada Hanas. Di situ kembali Yesus Kristus mendapatkan perlakuan yang kasar baik secara kata-kata maupun secara fisik. Sama halnya di tempat Hanas. Di tempat Kayafas pun, Kayafas tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Yesus Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mengapa sih baik Hanas, Kayafas, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua Yahudi sangat membenci Yesus Kristus? Ternyata tak lain karena mereka semua itu merasa tersaingi. Jabatan mereka, kedudukan mereka sangat-sangat itu berbahaya. Jikalau Tuhan Yesus menjadi satu figur atau satu panutan dari begitu banyak orang-orang Yahudi. Itu sebabnya mereka semua itu bermufakat bulat, mempunyai keputusan yang bulat bahwa Yesus Kristus harus dibunuh. Tapi mereka berpikir bahwa mereka jangan sampai membunuh dengan tangannya sendiri. Tetapi bagaimana caranya? Maka yang mereka lakukan adalah mereka membawa Yesus Kristus kepada Pontius Pilatus yang saat itu menjabat sebagai gubernur yang ada di Yudea. Maka segera Yesus Kristus dibelenggu dan digiring pada pagi hari ke tempat Pontius Pilatus.
Anak-anak, pagi hari itu merupakan suatu suasana yang lumayan banyak orang di jalan. Orang-orang yang melihat Yesus Kristus adalah orang-orang yang pernah juga melihat bagaimana Yesus Kristus berbuat kebaikan yang sungguh luar biasa, berbuat mujizat yang luar biasa. Bahkan mungkin ada orang-orang yang sudah merasakan kebaikan daripada Yesus Kristus, tetapi tak satu pun dari mereka yang membela Yesus Kristus. Mungkin saja mereka itu takut dengan imam-imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi. Sebabnya mereka semua membisu. Anak-anak, ketika mereka sudah sampai di tempat Pontius Pilatus, tentunya Pontius Pilatus heran, kenapa tiba-tiba Yesus Kristus ini harus dibawa ke tempatnya? Maka Pontius Pilatus mendapatkan alasan dari orang-orang Yahudi tersebut. Dikatakan, dia ini adalah seorang penjahat, itu sebabnya aku menyerahkan dia kepadamu. Orang jahat apa yang dimaksud? Orang-orang yang membawa Yesus Kristus menganggap bahwa jikalau Yesus ini adalah orang yang menyesatkan banyak orang-orang Yahudi. Benarkah demikian? Tidak, Yesus Kristus tidak pernah menyesatkan orang Yahudi. Tapi Yesus Kristus justru membawa orang Yahudi untuk mengerti kebenaran tentang kerajaan Allah. Kejahatan yang kedua yang dituduhkan adalah bahwa Yesus Kristus melarang orang-orang untuk membayar pajak kepada kaisar. Betulkah demikian? Tidak. Yesus Kristus pernah mengajar kepada banyak orang bahwa apa yang menjadi milik Allah, kembalikanlah kepada Allah. Apa yang menjadi milik kaisar, kembalikan kepada kaisar. Ini artinya bahwa tuduhan itu adalah fitnah belaka juga. Yang ketiga, tuduhannya adalah Yesus mengaku dirinya adalah raja orang Yahudi. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tuduhan yang ketiga ini kan dengan tujuan supaya Pontius Pilatus sadar ini orang yang membahayakan jabatannya, juga membahayakan posisi kaisar Romawi saat itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dengan tuduhan-tuduhan seperti itu, maka Pontius Pilatus segera mengadili Yesus Kristus. Karena di dalam zaman itu seorang gubernur juga berlaku sebagai seorang hakim. Maka Pontius Pilatus punya hak untuk menghakimi Yesus Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus Kristus dari Getsemani ke rumah Hanas, ke tempat imam besar Kayafas, itu tidak melakukan perlawanan apa-apa, bukan berarti Yesus Kristus itu lemah. Tapi itu menunjukkan bahwa Yesus Kristus yang penuh dengan kasih, dia sedang taat kepada Bapanya untuk menjalankan misi penebusan untukmu dan untukku hari ini. Demikian juga ketika dia ada di hadapan Pontius Pilatus, dia tidak melakukan pembelaan-pembelaan yang luar biasa. Tidak. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita melihat dari cerita ini, Pontius Pilatus sebagai penguasa daerah Yudea berhadapan dengan Yesus Kristus sebagai penguasa alam semesta. Karena dia adalah raja alam semesta. Di sini kita melihat Pontius Pilatus sebagai hakim wilayah Yudea. Yesus Kristus adalah hakim seluruh alam semesta. Wah, anak-anak, ini sebenarnya nggak level bukan? Tetapi Yesus Kristus dengan penuh kerendahan hati, dia belajar taat kepada Bapanya. Ketika Pontius Pilatus mempertanyakan kepada Yesus, engkaukah raja orang Yahudi? Yesus Kristus justru bertanya kembali kepada Pontius Pilatus, apakah itu keluar dari dalam hatimu sendiri? Atau adakah orang yang telah memberitahukan kepadamu? Pertanyaan yang itu dijawab dan disambung lagi. Yesus mengatakan, aku lahir dan datang ke dunia ini untuk menjadi kesaksian bagi kebenaran. Karena setiap orang yang ada dalam kebenaran itu akan mendengarkan suaraku. Dan Yesus juga menjawab pertanyaan daripada Pontius Pilatus yang mempertanyakan tentang dirinya. Apakah engkau raja orang Yahudi?
Yesus menjawabnya dengan cara, engkau sendiri yang mengatakannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Pilatus mendapatkan jawaban-jawaban dari Tuhan Yesus Kristus, Pilatus tidak mendapatkan kesalahan apapun dari Tuhan Yesus Kristus saat itu. Dan saat itu juga Pilatus menyadari bahwa Yesus Kristus ini bukanlah seorang penjahat. Itu membuat Pilatus terkagum dan terdiam di dalam saat-saat seperti itu. Tetapi sayangnya hanya sebatas terdiam dan kagum saja. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Pilatus tidak bisa memberikan tindakan hukuman apapun sebenarnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena Pilatus melihat ini tidak membahayakan. Yesus Kristus bukanlah orang yang membahayakan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi. Baik itu imam besar, imam kepala, tua-tua Yahudi, ahli Taurat. Tidak ada semua itu. Karena Pilatus berpikiran bahwa setiap orang yang membangun kerajaannya adalah didasarkan pada kesukaan manusia, pada kekuasaan manusia. Yesus Kristus tidak membicarakan itu. Yesus Kristus justru membicarakan tentang bagaimana dia harus membawa pengikutnya kepada kebenaran. Supaya setiap pengikutnya itu mendapatkan pembelaan ketika diadili di hadapan Tuhan. Dan Pilatus melihat Yesus Kristus sekali lagi bukan orang yang membahayakan. Di dalam dirinya tidak ada kejahatan apapun. Kita bersyukur bahwa saat itu Pilatus melihat bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang benar, tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi saat itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, engkau dan aku hidup di dalam zaman ini. Ada begitu banyak orang yang menuduhkan bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan. Yesus Kristus itu orang yang tidak benar. Itu hampir sama dengan teriakan orang-orang Yahudi di dalam Yesus Kristus hidup sebagai manusia. Mari kau dan aku masuk di dalam kebenaran Tuhan. Di dalam kebenaran Yesus Kristus. Di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka Yesus Kristus akan menjadi seorang pribadi yang membela kita di hadapan Bapa ketika kita diadili. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk waktu ini. Kami boleh tahu Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Yesus Kristus Allah yang luar biasa. Karena cinta kasih-Nya kepada manusia yang berdosa, Yesus Kristus tidak mengadakan pembelaan apapun ketika harus menghadapi penderitaan yang besar, menghadapi caci maki, menghadapi fitnah. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu itu yang menyelamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Suasana persidangan Yesus di hadapan Pilatus memang lain daripada yang lain. Apa bedanya, Opa? Pilatus merasa amat heran. Bahkan Pilatus tidak marah karena Yesus tetap membisu dan bungkam. Oh, mungkin Pilatus percaya bahwa Yesus harusnya menjawab untuk membela dirinya sendiri. Pastilah Pilatus ingin Yesus membela diri, karena sebenarnya dia percaya bahwa Yesus tidak bersalah. Mungkin juga seperti Pilatus merasa aneh karena memang belum pernah seorang pun berkata-kata seperti Yesus. Luar biasa, dengan berdiam dari Yesus menanggung perbuatan manusia yang semena-mena kepada Yesus. Kita harus minta hikmat Tuhan agar kehendak Tuhan yang terjadi dan bukan keinginan manusia berdosa yang terjadi dalam hidup kita. Lanjutkan baca dari Matius 27 ayat 15 sampai 18. Sungguh tak terselami hikmatnya.